Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kanan kurang kompak, Yang kiri kurang serempak. Yang jawab salam insya Allah dapat rahmat. si Adri pergi ke dokter gigi. Mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, Yang paling utama, Sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah, karena Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, aku dan Dia, dan Dialah juga yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang jika diibaratkan nating-nating menjadi pena, lautan menjadi tinta. daun-daun menjadi kertas, sungguh tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada sang panutan, baginda akhir zaman, Dengan mukjizatnya Al-Quran, Nabiina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman naik Honda sampai zaman naik Toyota, dari zaman naik kuda hingga zamannya naik Honda, dari zaman Abu Sufyan hingga zaman Nisa Sabian, dari dari zaman zaman kegelapan hingga hingga zaman zaman terang terang benderang. Yang kami hormati Buya Hikmah Abdul Rahman selaku Mudir Pondok Pesantren Taruna Insani, dan yang kami hormati Buya Mansur selaku Panitia Lomba, dan yang kami hormati para juri yaitu Buya Asep dan Buya Fani, dan para santri yang kami cintai. Berdirinya kami di sini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah materi tentang iktikaf dan keutamaannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang membicarakan tentang keutamaan iktikaf, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi iktikaf, mana dalilnya, kapan waktunya, dan di mana tempatnya. Definisi iktikaf secara dalam bahasa Arab artinya adalah berdiam ataupun bertobat secara yang baik maupun yang buruk secara terus-menerus. Adapun secara syariat, definisi iktikaf didefinisikan oleh para ulama terdahulu, diantaranya adalah imam yang empat atau imam empat madhab, yang artinya tidak beda jauh atau hampir sama satu sama lain, yaitu iktikaf adalah berdiam diri di masjid, bukan di warkop, apalagi di bioskop. apalagi sambil main TikTok, tapi dengan kriteria khusus dan juga dengan niat iktikaf. Adapun di dalam madhab Imam Malik, beliau menambahkan seorang yang mumayyiz berdiam diri di dalam masjid. Adapun di dalam madhab Imam Ahmad, beliau menambahkan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Adapun mengenai dalil adanya ibadah iktikaf tersebut ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 seperti yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya, yang disampaikan oleh utusannya, Yang diajarkan oleh nabinya, dan dituliskan oleh para sahabatnya serta para ulama menyebarluaskannya, sehingga kita selaku umatnya harus mempelajari dan mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'is sujud. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku yaitu Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, dan untuk orang-orang yang ruku, dan untuk orang-orang yang sujud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita telah mengetahui apa itu definisi dan apa dalilnya tentang ibadah beriktikaf. Namun, kapankah waktu iktikaf itu? Iktikaf dianjurkan dalam setiap waktu, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun tempat beriktikaf bagi laki-laki yang mumayyiz adalah di masjid yang di dalamnya ada muadzin dan imamnya, baik didirikan salat maupun tidak. Itu tempatnya laki-laki beriktikaf adalah di masjid. Sekarang kita akan membahas tentang keutamaan beriktikaf itu sendiri. Tidak bukan keutamaan iktikaf adalah agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi gemar atau hobi beribadah sehingga kita meninggalkan hal-hal yang duniawi. Selain itu juga keutamaan iktikaf ada pada zaman dahulu, pada zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Itu adalah menjadi hobi mereka sehingga dapat disebut dengan al-unsu billah atau berduaan dengan Allah. Karena dengan beriktikaf kita dapat fokus beribadah hanya berdua dengan Allah. Kita telah mendengar kisah Nabi Zakaria yang selalu sholat di mihrabnya dan berdoa di dalam musholanya sehingga dia dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah mendengar kisah Nabi Sulaiman yang selalu berada di dalam masjidnya, yang selalu berdoa dan beribadah di dalamnya sehingga dia diberikan ilmu untuk menguasai dua alam sekaligus, yaitu alam jin dan juga alam manusia. Kita juga telah mendengar kisah Maryam yang selalu berada di mihrab atau musholanya sehingga dia dapat mengandung anak tanpa seorang suami. Adapun dalil mengenai iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, Man i'tikafu ma'iyya falya'takif fil 'ashr awakhir. Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka hendaklah dia beriktikaf pada 10 malam terakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahu a'lam bis-shawab. Ihdinas siratal mustaqim. Jika ada kata-kata yang salah itu murni dari kami, dan jika ada kata-kata kami yang benar itu murni dari Allah yang Maha Bakti. Kami santri Taruna Insani menjadi pemuda yang sejati, yang dicintai oleh Nabi, Bukan yang merotot besi, apalagi tukang selfie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.